Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua dan kepada Bapak Kamadi Sumanda selaku dosen mata kuliah Laboratorium Komputer Perpajakan kelas A. Saya Silka Syahida dan kali ini saya akan memberikan tutorial pengisian electronic form PPH Badan. Soal kasus yang akan saya kerjakan ini soal genap dengan nama wajib pajak yaitu PT Salam Aska yang jenis usahanya itu perdagangan alat elektronik, beralamatkan di Jalan Syafei, Kabupaten Lampung Selatan. Baiklah, untuk pengisian elektronik formnya akan segera saya tunjukkan contoh langsung formnya, ini dia. Nah, ini adalah formulir 1771. Untuk pengisiannya kita akan mulai secara mundur dari lampiran 6. Karena untuk bisa mengerjakan lampiran satu dan lampiran induk, itu kita memerlukan data yang telah kita input terlebih dahulu di lampiran sebelumnya, yaitu lampiran 6, 5, 4, 3, dan 2. Oleh sebab itu, kita mengerjakannya dari bawah terlebih dahulu. Nah, baiklah, kita langsung saja mulai. Yang pertama kita akan isi lampiran 6. Di sini kita bisa pilih lampiran 6, kemudian klik buka. Nah, lampiran 6 ini berisi nama daftar penyertaan modal pada perusahaan. Ya, ini kita harus mengisikan nama daftar eh, para pemilik modal di perusahaan tersebut. Nah, sumbernya itu berasal dari soal. Nah, dari soal PT Salam Aska ini terdapat tiga pemilik modal, yaitu Mandala, Margono, dan Franz. Nah, ya, kita langsung saja isi. Kita mengisinya bisa dengan mengcopy dari sini, dari Excel, kemudian kita paste ke form 1771 ini. Untuk mengisinya kita klik tambah. Nah, yang pertama kita langsung saja ke paste. Kemudian kita isikan alamatnya. Alamatnya NPWP-nya. Nah, untuk NPWP, pengisian NPWP itu tidak bisa dikopas karena dari sistem Adobe Acrobat tidak memungkinkan untuk dikopas nih. Semisal seperti ini. Nah, tidak berhasil. Jadi kita harus ketik manual. NPWP 03 330 070 2 2 3 3 1 0 0 0. Nah, untuk rupiah dan persentasenya itu dilihat dari soal persentase Mandala sebanyak 32%. Nah, untuk eh, rupiahnya ini kita hitung manual yaitu didapatkan kita lihat dari laporan posisi keuangan pada bagian modal. Nah, modal di PT Salam Aska ini sebanyak 1.500.000.000. Kemudian kita kalikan dengan persentase milik Mandala sebanyak 32%, sehingga Mandala memiliki 480 juta modal dalam PT Salam Aska. 480 juta sebanyak 32. Nah, untuk pengisian kedua kita klik tambah lagi. Kita lakukan hal yang sama seperti tadi. Isikan alamatnya, NPWP secara manual 01 229 965 9656 331 000. Mandal Margono sebanyak 40% dengan 600 juta. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6. 40%. Yang ketiga, Franz. Kemudian alamatnya NPWP-nya 02234 02234 02234 1 02 234 115
6331000. Franc sebanyak 420 juta. Persentase 28. Nah, sehingga jumlah penyertaan modalnya akan sama, yaitu sebesar modal yang ada di laporan posisi keuangan sebesar 1.500.000.000. Nah, kemudian ini adalah bagian A, sudah terisi semua. Untuk bagian B, daftar utang dari pemegang saham tidak ada dalam soal. Bagian C juga, daftar piutang juga tidak ada. Maka lampiran 6 selesai, kita lanjut ke lampiran 5. Nah, lampiran 5 ini berisi tentang daftar pemegang saham atau pemilik modal dan susunan pengurus dan komisaris. Isinya kurang lebih sama seperti tadi. Kita uh, lakukan hal yang sama seperti tadi, yaitu isikan identitas para pemiliknya, nama, alamat, NPWP, tujuh puluh dua tiga tiga satu nol 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 480. Persentase 32, dividennya tidak ada sesuai yang ada di dalam soal. Kita lanjut yang kedua. Nah, atas nama Margono, alamatnya di ini, isikan NPWP 01229 965 6331 000. Kepemilikannya 600 juta. 2, 3, 4, 5, 6. Persentase 40%, dividen tidak ada. Kita lanjut ketiga. Atas nama Fran, alamatnya di Pesawaran, NPWP-nya 02234 115 6331 000. Sebanyak 420 juta. 420 juta. Sebanyak 28%. Oke, sudah terisi. Bagian A sudah terisi. Kita lanjut ke bawahnya bagian B. Nah, bagian B ini isinya sama saja seperti tadi. Hanya saja kita tidak mengisi. Perbedaannya, kalau yang A ini jumlah modal di setor, sedangkan yang di bawah hanya daftar nama pesusunnya. Oke, kita isikan. Kita bisa kopas saja dari data yang ada di bagian A ini supaya lebih cepat. Untuk NPWP-nya apakah bisa? Oh iya bisa. Jabatan Mandala sebagai komisaris. Lanjut yang kedua, Margono, alamatnya, kemudian NPWP-nya bisa kita kopas. Jabatannya sebagai direktur. Yang ketiga, Fran, alamatnya, kemudian NPWP-nya, jabatannya sebagai manajer. Nah, oke. Bagian A dan bagian B sudah kita isi keduanya. Kita lanjut ke lampiran 4. Nah, lampiran 4 ini yaitu formulir yang berisi PPh final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Sumbernya terdapat dalam soal. Namun sebelum masuk ke sini, kita bisa terlebih dahulu mengisi untuk lampiran 1A. 1A ini yaitu lampiran yang berisi daftar penyusutan
dan amortisasi fiskal yang ada di eh, Salam Aska. Berdasarkan pada soal yang kita miliki, di sini terdapat daftar aset tetap yang Salam Aska miliki. Nah, semua data ini kita input di lampiran khusus 1A pada bagian 1. Karena semua yang ada di pada soal ini kan aset tetap berwujud. Maka kita isi di dalam bagian 1. Sedangkan di bagian kedua yang amortisasi ini yaitu aset tetap tidak berwujud, tapi pada soal tidak ada. Maka kita langsung saja isi bagian 1 ini dengan jenis hartanya. Eh, Jenis hartanya kita pilih harta berwujud, kelompok hartanya 1, nama hartanya kita kopas dari soal, oh, printer fix Mei. Bulan perolehan 1 bulan Januari, tahun perolehannya 2021, harga perolehan sebesar 5 juta. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6. Nilai sisa buku fiskal awal tahun yang terdapat eh, pada Excel. Nah, Excel ini sebelumnya sudah saya kerjakan terlebih dahulu sebesar 3.750.000. 375. Metode penyusutan komersial secara garis lurus, begitu juga dengan fiskalnya secara garis lurus. Penyusutan fiskal tahun 2023 sebesar untuk aset printer 1.250.000. Catatannya kita stripkan saja, kosongkan. Kita lanjut ke yang kedua yaitu uh, mesin fax. Sama tadi, kelompok 1, tahun perolehannya sama, harga perolehannya 10 juta, nilai sisanya 7.500.000, garis lurus, penyusutan tahun ini senilai 5 juta. Oh maaf, eh, penyusutan fiskal tahun ini sebesar 2.500.000. Kita lanjut yang ketiga. Ini saya baik-baik saja. Yang ketiga, asetnya laptop. Harta berwujud, kelompok 1, tahun perolehan Januari 2021, harga perolehan 25 juta, nilai fiskal tahun awal 18.750.000, garis lurus, metodenya, penyusutan fiskalnya 6.250.000, 6.250.000. Catatan strip, lanjut keempat, aset harta berwujud, kelompok 1, handphone, bulan perolehan, harga perolehan handphone senilai 40 juta. Nilai sisanya 30 juta. Metodenya garis lurus, penyusutan fiskalnya 10 juta. Aset yang kelima yaitu sepeda motor Honda, harta berwujud, kelompok 1, diperoleh bulan Januari
Harga perolehan 25 juta, nilai sisa 18.750, 6.250. Nah, untuk perhitungan yang ada pada Excel ini, cara perhitungannya itu yang pertama kita mengidentifikasi dari nilai sisa buku fiskal awal tahun. Misal, seperti aset pertama yaitu printer Fixma ini diperoleh dari bulan Januari tahun 2022, sedangkan tahun pajak saat ini adalah 2023, yang berarti aset ini sudah disusutkan selama 1 tahun di tahun 2022. Sehingga kalau disusutkan 1 tahun, caranya yaitu dengan eh, mengalihkan nilai perolehan yang ada di sini dengan persentase tarif pada aset ini sebesar 25%. 5 juta dikali 25% didapatkan penyusutan per tahunnya sebesar 2.500.000. Nah, maaf, perolehannya sebesar 5 juta dikalikan dengan 25%, maka nilai penyusutan 1 tahunnya yaitu 1.250.000. Nah, dari penyusutan tahun 2022 itu, untuk mencari nilai sisanya dengan cara nilai perolehan awal senilai 5 juta dikurangi dengan besarnya penyusutan per tahun. Karena metode garis lurus ini penyusutannya setiap tahun akan selalu sama, maka perhitungannya lebih mudah, yaitu 5 juta dikurangkan dengan 1.250.000. Maka nilai bukunya sebesar 3.750.000. Oke, seperti itu. Kita lanjutkan ke F-form ini. Kita lanjut ke aset ke-6. Aset nomor 6 yaitu mobil Innova. Jenis hartanya. Jenis hartanya harta berwujud, kelompok harta kelompok 2, bulan perolehannya Januari, tahun perolehannya 2000. eh, oh, bentar ke bagian sebelumnya. Mohon maaf, sebelumnya saya salah tulis. Tahun perolehannya tahun 2022. Oke, next saja. Harga perolehan Innova 380 juta, nilai sisa buku awal 332.500 juta. 500.000. 332.500.000. Metode penyusutan garis lurus, penyusutan fiskalnya 47.500. Catatannya dikosongkan. Lanjut yang ketujuh, aset mesin vakum frying. Kelompok yang harta berwujud, kelompok 2 diperoleh awal tahun. Harga perolehannya 34 juta. Nilai sisanya 29.750. Metodenya garis lurus, penyusutannya 4.250.000. Aset yang ke-8, mesin pengemas plastik, harta berwujud, kelompok 2, diperoleh Januari, harga perolehannya 35 juta.
Nilai sisanya 30.625. Penyusutan tahun 2023 4.375.000. Aset ke-9 AC, kelompok harta berwujud. Harga perolehannya 20 juta. Penyusutannya nilai sisanya 17.500.000. Penyusutannya 2.500.000. Kemudian ke-10 mesin pemotong harta berwujud kelompok 2 diperoleh awal Januari. Harga perolehannya 32 juta, nilai sisanya 28 juta. Metodenya garis lurus. Penyusutan tahun ininya 4 juta rupiah. Aset ke-11. Aset ke-11 ini adalah bangunan pabrik dan kantor. Nah, bangunan pabrik dan kantor ini termasuk ke dalam jenis harta berwujud, tapi kelompok hartanya dia tidak termasuk kelompok 1, 2, 3, dan 4 karena bentuknya adalah bangunan, maka dia termasuk bangunan yang permanen atau tidak permanen. Dalam soal tertulis BP, yaitu bangunan permanen. Harga perolehannya sebesar 300 juta rupiah. Nilai buku fiskal awal 285 juta. Metodenya sama, yaitu garis lurus. Penyusutan tahun 2023 sebesar 15 juta rupiah. Kemudian aset terakhir ke-12, jenis hartanya sama seperti di nomor 11. Harga perolehannya 1.800.000.000. Nilai sisanya 1.710.000.000 rupiah. Metodenya sama saja, garis lurus. Penyusutannya 9. Penyusutan tahun 2023 90 juta rupiah. Maka didapatkan total keseluruhan dari penyusutan fiskal tahun 2023 sebesar 193.875.000 rupiah. Hasilnya sama seperti yang ada pada Excel. Untuk jumlah penyusutan komersialnya kita nolkan saja. Kita lanjut ke lampiran 4. Nah, lampiran 4 ini yaitu formulir pengisian PPh final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Nah,
Pada bagian A, PPh final yang ada pada soal kita isikan saja terlebih dahulu yang bagian jenis penghasilan lainnya. Ini kita isikan dengan penjualan bruto di tahun 2023. Penjualan barang. Dasar pengenaan pajak tidak ada. PPh terutangnya sebesar ini 46.350.000. 46.350. Tarifnya kita nolkan saja. Kemudian kita lihat pada soal terkena pajak penghasilan yang bersifat final. Maka kita input di sini pendapatan bunga tabungan dan pendapatan bunga deposito dijumlahkan sebanyak 45 juta. Tarif PPh pasal 4 ayat 2 ini sebesar 20%. Maka muncul otomatis. Kemudian pendapatan sewa. Pendapatan sewa termasuk dari PPh final dalam PPh 4 ayat 2. Kita masukkan nilai 50 juta. 2, 3, 4, 5, 6. Tarifnya yaitu 10%. Kemudian untuk pendapatan yang lainnya, nomor 2 tidak ada, 3 tidak ada, 4 tidak ada, 5 tidak ada, dan ya, hanya ada 2 itu saja. Kemudian untuk jenis penghasilan lainnya, penjualan barang tidak dikenakan tarif. Untuk bagian B, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak berupa bantuan sumbangan hibah dalam soal tidak teridentifikasi adanya pendapatan tidak yang bukan objek pajak. Maka bisa kita lanjutkan ke lampiran yang ketiga. Lampiran ketiga ini berisi kredit pajak dalam negeri. Kredit pajak dalam negeri yang ada pada soal ini tertera yang berikut ini. Berikut ini adalah rincian biaya pajak yang telah dibayar atau dipotong. Nah, rincian ini bisa kita kreditkan, namun tidak semuanya. Yang bisa dikreditkan adalah pajak penghasilan yang tidak bersifat final, yaitu PPh pasal 22 dan 23. Maka kita masukkan, kita klik tambah
Yang pertama nama pemotong atau nama pemungut, yaitu PT Crispy, NPWP-nya 14 685 243 931000. Jenis penghasilannya yaitu PPh pasal 2 impor. Im- Impor, nomor bukti potongnya kita masukkan, tanggalnya 24 Juni 2023. Oh, ini bisa kita kopas saja. Alamat pemotong tidak ada. Kita isikan saja Bandar Lampung. TPN-nya ditertibkan saja. Objek potong PPh-nya 20 juta. Oh my God. 20 juta. Baik, untuk yang eh, PPh pasal 22 impor PT Crispy, jumlah PPh-nya sebesar 20 juta. Yang kedua, yaitu PPh pasal 22 dari Bendahara Pertanian, nama pemotongnya, NPWP-nya 0015, nama pemulungnya 127331000. PPh pasal 22 dari Bendahara Kementerian Pertanian. Kementerian Pertanian. Oh, itu perhutanan. Nah, ini objeknya 4.500.000. Nomor buktinya kita input, tanggal buktinya yang terakhir PPh pasal 223 dari PT ABC, NPWP-nya 13.923 1920
332.000. Pasal 23. PPh pasal 23. Kita masukkan saja dulu bukti potongnya, kemudian tanggalnya. Pasal 23. Dia imbal. Oh, ya sudah imbalan jasa. Senilai 14.500.000. Oke, lampiran 3 telah selesai diisi, kita lanjut ke lampiran 2. Nah, lampiran 2 ya ini formulir SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak padan yang berisi perincian harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya, dan biaya dari luar usaha secara komersial. Nah, untuk mengisinya kita bersumber dari soal pada laporan laba rugi. Pada kolom harga pokok penjualan kita isikan pembelian bahan baku senilai 36 miliar 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian persediaan awal senilai 2.300.000.000. 2, 3, 4, 5, 6. Dan persediaan akhir 400 juta. 2, 3, 4, 5, 6. 100 juta. Oke. Masuk pada bagian biaya usaha, kolom biaya usaha lainnya. Biaya gaji dan tunjangan. Isinya kita kopas saja. Kemudian biaya transportasi. Kemudian biaya royalti. Biaya biaya promosi terlebih dahulu. Biaya promosi. Biaya promosi. Ini. Kemudian biaya sewa. Dan untuk dari biaya dari luar usaha yang ada di sini, biaya bunga, biaya bunga. Apakah tidak ada? Oh ini. Oke. Untuk biaya-biaya lain yang tidak ada pada kolom di sini, maka kita masukkan pada kolom biaya lainnya, biaya usaha lainnya. Untuk biaya lainnya ini sebesar 1.937. 1.937.000.000. Oke. Udah. Kemudian tadi biaya penyusutan belum. Biaya penyusutan sebesar 2.512.125.000.000.
512 ya 2512 oke. Biaya lainnya tadi sudah. Oh, maaf, tadi salah input. Untuk biaya lainnya pada kolom biaya luar usaha, kita isikan sebesar 24 juta rupiah. Oke, oke, semuanya sudah terisi. Kita lanjutkan ke lampiran satu. Nah, pada lampiran satu ini, dia akan memunculkan data dari yang sebelumnya sudah kita input di lampiran-lampiran seperti lampiran 4, 3, dan 2. Mereka saling terhubung. Di sini kita masukkan peredaran usaha yaitu penjualan barang 46.350 untuk 23, 4, 5, 6, 46 miliar, maaf. Kemudian penghasilan dari luar usaha jumlahnya 325 juta. 1, 2, 3. Kita cek ulang harga pokok penjualan. Baik, jika kita perhatikan bahwa setelah kita input sesuai dengan apa yang ada di soal dalam ASKA, terutama di laporan laba rugi, jumlah penghasilan neto secara komersial atau secara dari akuntansinya menghasilkan ini menghasilkan hasil yang sama dengan ada yang di Excel, senilai minus 1.640.125.000 dan hasilnya sama. Kemudian untuk bagian bawahnya kita akan mengisi penyesuaian fiskal positif. Nah, penyesuaian fiskal positif dan negatif sebelumnya sudah saya kerjakan pada Excel berikut ini, maka tinggal saya inputkan saja. Yang pertama, biaya sumbangan sosial 427, biaya 5E 427 juta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian biaya jamuan tamu, biaya PPh pasal pajak penghasilan dan nilai 54 juta rupiah. 54 juta rupiah. Kemudian untuk bagian lainnya kita sesuaikan dengan apa yang ada di formulir ini. Apabila koreksi di Excel tidak memenuhi dengan apa yang ada di sini, maka kita masukkan saja ke 5L, yaitu penyesuaian fiskal positif lainnya. Dalam hal ini berarti saya akan hitung terlebih dahulu di Excel menjumlahkan
tambahkan total positifnya. Oh, sorry. Kita tambahkan semuanya. Maka hasilnya 1.084 jutaan. 1.084. $875. Jumlah fiskal positif sebesar 1.565.875. Dan hasilnya sama. Fiskal negatif fiskal negatifnya mas total neto fiskalnya menghasilkan hasil yang berbeda, maka berarti terdapat kesalahan yang 3875 itu dengan 3. Oke. Kembali lagi ke lampiran 1. Oke, nah hasilnya telah sama dengan yang ada di Excel. Fiskal laba neto fiskal menghasilkan hasil yang negatif minus 38.250.000. Kemudian lampiran 1 selesai, kita lanjut ke lampiran induk lanjutan. Oh, sebentar. Kita akan ke lampiran induk terlebih dahulu. Sebelum itu, bagian merah harus diisi terlebih dahulu. Tempatnya di Lampung Selatan. Untuk tanggalnya paling terakhir adalah 30 April 2024. Kita bisa memilih tanggal sebelum itu. Oke, kita ke lampiran induk. Nah, lampiran induk ini adalah lampiran pertama yang berisi rincian rangkuman dari semuanya. Pembukuan laporan keuangan tahun 2023 pada soal tidak diketahui dia diaudit atau tidak, pilih saja tidak diaudit. Periode pembukuannya Januari hingga Desember 2023. Kemudian nama kantor akuntan publik ini tidak ada identitasnya di soal. Kemudian pada bagian ini bagian A, penghasilan kena pajak. Penghasilan neto yang sudah kita hitung tadi, maka muncul langsung di sini secara otomatis. Kemudian nomor 2, kompensasi kerugian fiskal. Nah, karena bagian kuning ini biasanya terisi otomatis, maka terdapat bagian yang belum kita isikan. Maka kita klik saja lampiran khusus 2A. Nah, lampiran khusus 2A berisi tentang penghitungan kompensasi kerugian fiskal.
yang terjadi. Pada soal diketahui pada keterangan tambahan ini bahwa nomor 4, PT Salam Aska memiliki kerugian fiskal tahun 2021 sebesar 350 juta. Maka pada tahun 2023 ini kita luruskan dengan 2021 sebesar 350 juta rupiah. Itu 23456. Oke, sudah. Kita kembali lagi ke lampiran induk, buka. Oke, maaf sebelumnya untuk bagian kompensasi kerugian fiskal ternyata pada soal di Excel keterangan yang dicantumkan yaitu hanyalah memiliki kerugian fiskal, yang berarti tidak ada kata kompensasi, sehingga pada form eh, dua ini kompensasi kerugian fiskal yang tadi kita isi pada lampiran khusus 2A kita kembalikan menjadi dinolkan kembali karena kata-katanya hanya berupa kerugian fiskal tanpa adanya kompensasi. Maka besaran penghasilan kena pajak yaitu sebesar 127.750.000 yang didapatkan dari penghasilan neto fiskal dari formulir lampiran 1 dari rekonsiliasi fiskal positif dan negatif. Rekonsiliasi positif menjadi sebesar 1.731.875. 1.731.875. Baiklah, saya lanjutkan. Maka di bawahnya bagian B, PPh terutang yang kita pakai adalah yaitu menggunakan tarif PPh pasal 31E ayat 1. Karena wajib pajak Salam Aska ini memiliki besaran peredaran bruto yang lebih dari 4.800.000.000. 4.800.000.000 ini tertuang pada peraturan yang telah ditetapkan. Sehingga oleh sebab itu dia hanya menggunakan tarif yang 31E, bukan yang 17 ayat 1 ataupun yang ayat 2B. Maka kita pilih ini secara otomatis dia menghitung pajaknya. Kemudian di bagian kolom C, kredit pajak. Kredit pajak yang tadi sudah kita input sebelumnya pada lampiran 3 ini. Nah, dengan total 39 juta rupiah. Besaran kredit pajak ini dapat menjadi pengurang dari jumlah PPh terutang yang Salam Aska miliki. Kemudian pada bagian bawahnya PPh tersebut yang lebih dipotong atau dipungut. Kemudian pada poin nomor 10 terdapat PPh yang dibayar sendiri. Poin A, PPh pasar 25 bulanan, dan B, STP PPh pasal 25 hanya pokok pajak. Nah, pada soal yang ada di Excel
tertera bahwa di keterangan lainnya ini pada nomor 5, PT Salam Aska membayar pajak penghasilan 25 selama 12 bulan, sementara PT-nya membayar SPP PPh 25. Nah, di sini terdapat keterangan pokok sebesar 19 juta rupiah. Nah, ini bisa kita inputkan di sini yang sebesar hanya pokoknya saja. Oke. Nah, maka ia menjadi eh, pajak yang PPh 25 ini yang pernah kita bayarkan bisa menjadi penambah. Sehingga pada akhirnya PPh antara 29 atau 28 di eh, yang terjadi di PT Salam Aska ini yaitu PPh-nya lebih dibayar karena dia menghasilkan eh, ending yang minus. Apabila dia menghasilkan ending yang positif, itu berarti dia masih kurang dibayar. Bagaimana jika hasilnya lebih dibayar seperti ini? Nah, berarti eh, di bawahnya terdapat opsi lagi PPh yang lebih dibayar pada angka 11B mohon untuk direstitusikan. Oke. Untuk tanggalnya mungkin kita bisa menggunakan tanggal seperti tadi 15. Oh, ternyata tidak bisa diisi. Kemudian kita lanjutkan ke induk lanjutan, lampiran induk lanjutan. Pada bagian ini, kompensasi kerugian fiskal tidak ada penghasilan kerja dan BPH final. BPH final sudah kita input pada bagian awal tadi. Kemudian sudah selesai semua, maka yang bagian bawah ini hanya perlu kita isikan nama tempat dan tanggal ketika kita akan melaporkan pajak ini. Baiklah, kurang lebih itu tadi adalah tutorial pengisian uh, electronic form PPh Badan dari wajib pajak Salam Aska yang saya jelaskan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Saya mohon ampun dan mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.